Batasan sosial berskala besar atau PSBB besok akan diterapkan di kota Pekanbaru Riau. 5 daerah di Provinsi Riau memberlakukan pembatasan sosial berskala besar mulai hari ini. Sementara satu daerah yakni kota Pekanbaru memperpanjang status PSBB ke tahap ketiga. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di kota Pekanbaru Riau diperpanjang. Pemerintah kota Pekanbaru memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Saudara menyikapi wacana new normal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, Dinas Pendidikan Pekanbaru masih menunggu instruksi. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Sahabat Kecil ya. Setelah video sebelumnya yaitu tentang carut marut dunia perabot, yang belum nonton lihat di link deskripsi di bawah ya. Kali ini kita bakal sedikit membahas masalah yang sama-sama kita alami lah, dunia alami. Ya bisa dibilang mungkin kalau ada hashtagnya mungkin hashtag dunia sedang berduka atau bumi sedang berduka ya, kayak gitu-gitulah. Oke, di sebelah saya ini ada Zelot. Yang belum tahu Zelot ini siapa, Zelot ini teman saya dari SMA. Dulu kita dari kelas 2 ya, kelas 2, kelas 3. Jadi ya udah cukup lama, sekitar 7 tahun ada Zelot. 9 tahun, 2011 ya. Teman-teman semua, ini mungkin obrolan santai aja ya. Jadi jangan terlalu nontonnya serius atau gimana, tapi berisi gitu sih. Oke, udah ada Zelot di sini. Baiklah, kita coba tanya satu atau kulik satu-satu pendapat dari seorang Zelot ya. Ya sekaligus teman dan apa ya, ibaratnya pembicara di sini lah. Gitu. Jadi ya gitulah pokoknya. Oke, kali ini kita bakal sedikit bahas masalah apa ya, corona mungkin ya. Oke, sebelumnya yang belum tahu Zelot ini siapa, dia sekarang udah menjadi salah satu aktivis di sebuah organisasi yang lumayan cukup tinggi peranannya di dalam. Makanya dalam video ini coba kita ngajak dia lebih mewakili pandangan dari masyarakat pada umumnya lah tentang masalah yang bakal kita bahas di video ini. Untuk pertama mungkin bisa Zelot memperkenalkan diri kepada teman-teman di siapa Zelot ini, latar belakangnya. Ya, saya Zelot Agripa Galung, sekarang aktif di berbagai organisasi, yang terutamanya di organisasi Repdem, di mana Repdem ini adalah relawan perjuangan demokrasi yang merupakan anak induk dari PDI Perjuangan. Iya. Jadi saya memulai awal karir saya di Repdem ini baru beberapa bulan. Sebelumnya saya hanya terlibat sebagai simpatisan aja, sebagai di dalam PDI Perjuangan itu sendiri. Oh gitu. Wakil ya tadi ya? Iya benar ya, wakil. Posisi saya di Repdem ini adalah wakil ketua 1. Oh, wakil ketua 1. Di mana itu yang tentang bidang organisasi dan keanggotaan. Jadi mungkin untuk perkenalan itu dulu, karena biar teman-teman tahu juga kan siapa sih orang yang kita bawa di sini di dalam video ini, kenapa kita memilih dia, kenapa dia yang menceritakan tentang apa yang terjadi masalah seputar corona yang sedang mewabah di dunia ini ya, khususnya di Indonesia, mungkin sekarang di Pekanbaru. Untuk yang pertama mungkin ini, kenapa kita tuh ngajak Zelot ya. Pertama kan muncul di media masalah yang PSBB itu, diberlakukannya PSBB pertama kali di kota Pekanbaru ini. Itu di situ mungkin sedikit judulnya Zelot bilang efektif atau tidaknya ya PSBB yang diadakan atau yang diberlakukan di kota Pekanbaru ini. Menurut Zelot untuk yang tahap pertama kemarin itu gimana? Menurut tahap pertama itu kan pada tanggal 16 April kita PSBB tahap pertama di Pekanbaru. Itu dari hari pertama
muncul berbagai macam permasalahan sebelum ada tindakan. Sorry, itu penyebutannya PSBB atau PSBB? PSBB. Soalnya banyak teman-teman yang bilang PSBB. PSBB. Oke. Karena hari pertama PSBB berlaku pun itu sudah menjadi permasalahan. Karena apa? Karena muncul keputusan dari wali kota itu kayak semacam mengadopsi keputusan dari gubernur yang sebelumnya sudah mengadakan PSBB yang pertama kali. Itu kan dari gubernur DKI Jakarta, karena wilayah Jakarta menerapkan PSBB pertama kali. Yeah. Jadi kenapa saya bilang kayak mencontohkan atau menjiplak? Karena di dalam peraturan wali kota Pekanbaru ini tertera di situ transportasi kereta api. Sementara kan di Pekanbaru ini tidak ada transportasi kereta api. Jadi dalam segi hukum, pembuatan peraturan perundang-undangan itu kita harus melihat unsur kejadian atau fakta yang ada di lapangan. Dalam artian fakta yang ada di Pekanbaru itu gimana agar tidak terkesan menjiplak atau meniru itu tadi ya. Berarti sejauh ini menurut Zelot pribadi ya, kita belum bahas tahap selanjutnya. Apakah PSBB ini sebelumnya gini, PSBB ini pada dasarnya apa sih gitu? PSBB ini ada awal dasarnya digaungkan oleh pemerintah pusat, yang berarti pembatasan sosial berskala besar. Ini kan pemerintah menggaungkan PSBB ini agar bukan lawan darinya lockdown. Kan sebelum ada PSBB ini kan ribut tuh, masa lockdown atau gimana, apa kebijakan dari pemerintah. Nah, kenapa lockdown tidak diberlakukan? Karena lockdown ini karantina wilayah itu sudah ada peraturan yang tersendiri Per daerah? Secara nasional. Secara nasional. Dalam artinya karena itu karantina wilayah. Kenapa lockdown itu artinya adalah pembatasan daerah. Jadi tidak ada aktivitas yang bisa keluar masuk dari satu daerah ke daerah lain. Kalau misalnya lockdown dilakukan, itu bisa mengkhawatirkan. Kenapa? Karena akan dikhawatirkan akan muncul reaksi massa yang sangat besar. Kenapa itu terjadi? Itu kan dalam artian kalau misalnya lockdown ada, itu segala macam kegiatan tidak bisa beroperasi karena udah ada peraturan tersendiri, termasuk kayak pusat-pusat perbelanjaan untuk menjual kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan pokok tidak menjual apa-apa ya otomatis sulit juga. Dalam artian pemerintah pun harus siap memiliki dana yang besar untuk memberikan bantuan ke tiap-tiap warga, tiap-tiap rumah. Terkait PSBB tadi nih, untuk tahap pertama kemarin apakah udah efektif dilakukan di Kota Pekanbaru ini? Tahap pertama kita lihat dari ada dua sudut pandang menurut saya. Yeah. Satu penegakan peraturan, yang satu lagi tuh pembagian bantuan sosial. Kenapa pembagian bantuan sosial termasuk salah satu sudut pandang menurut saya? Karena pembagian bantuan sosial ini itu merupakan tindakan dari pemerintah kepada orang-orang yang terkena dampak akibat adanya wabah COVID-19 ini. Oke, kita bahas satu persatu dari awal ini penegakan peraturan. Kita lihat kalau penegakan peraturan itu pada PSBB tahap pertama polisi emang bertindak secara tegas. Ya, dengan kayak penjagaan ketat, penyidakan di tempat-tempat restoran, tempat-tempat makan, tempat-tempat hiburan. Dan beruntungnya di Pekanbaru ini pada PSBB tahap pertama ya kita lihat sendiri lah warga-warganya emang memiliki disiplin yang tinggi pada PSBB tahap pertama. Dibuktikan dengan kalau saya lihat ya awal-awal PSBB tahap pertama kemarin, kalau saya berkeliling Kota Pekanbaru ini emang jalanan sepi. Jalan sepi. Nah, salah satu mall misalnya, ya tidak bisa menyebut merek ya. Salah satu mall misalnya, dia hanya membuka bagian lantai bawah aja karena di situ pusat emang yang untuk menjual kebutuhan pokok kan. Sementara di lantai-lantai lain emang semua gelap. Dan itu sekali pun dibuka dengan jam operasional yang dibatasi ya. Oke. Oh, ini udah mulai serius ya pembahasannya, maksudnya udah
udah sudut pandang yang berbeda yang seperti Zero bilang tadi 2 ya. Biar mungkin agak dikit apalah, bukan cair sih, memang kita ngobrol santai juga. Minum. Boleh. Mas. Sini dong. Mas pala lu mas. Kopi Zan? Kopi. Emerald ya. Kopi kan? Yoi bro, kopi dong. Berarti Bisa. kalau untuk dampaknya sendiri gimana? Untuk dampak PSBB yang kita masih bicara yang pertama ya. Untuk ke masyarakat sendiri, apakah itu ini masyarakat menjadi sadar atau malah kayak apaan sih ini semua dibuat peraturan kayak gini, niru-niru, apa mungkin langsung dari pusat nggak disaring apa gimana? Itu gimana? Apakah masyarakatnya malah sadar atau mungkin malah ini? Berbeda-beda sih pasti masyarakatnya. Ada yang benar-benar mendukung, ada yang merasa aku kan harus kerja. Anak istriku makan apa? Iya, oke sih. Kalau masalah kerja mungkin kita juga pada setuju semuanya. Teman-teman pun setuju kayak ada mungkin itu tergantung kebijakan dari kantornya. Mau diberlakukannya work from home atau tetap datang normal seperti biasa ke kantor dengan pembatasan jam kerja mungkin ya. Berarti pada dasarnya tergantung ya, tergantung pada orangnya sendiri. Yang ini yang menarik juga yang masalah bansos ini. Kemarin kan aku lihatnya Zelot tampil di media, diangkat media mungkin ya, diangkat media. Jadi di situ sih rasa penasaran. Itu kemarin itu bantuan itu kan pasti terkait COVID. Bantuan seperti apa yang dari organisasi ataupun pribadi Zelot yang Zelot salurkan atau Zelot berikan kepada masyarakat? Saya dari organisasi ada, dari saya pribadi juga ada. Terus ada yang kerjasama sama salah satu senior kita, anggota DPR pusat. Kalau dari pribadi, ini saya kayak sama keluarga-keluarga di rumah, adik saya, itu kami mengumpulkan dana, itu kami bagikan ke pekerja-pekerja harian yang di lapangan, contoh kayak tukang sapu, dan kayak yang jual-jual pinggir jalan. Kami menyebar, kami nggak yang terfokus kesini aja. Nah, kami lihat sendiri dia betul-betul apa tuh gimana, betul bersenang dampak atau gimana, dan betul-betul itu layak apa enggak orangnya. Tapi kebiasaan kalau si harian sih layak aja ya. Harian layak. Oke, buat teman-teman yang belum tahu Zelot ini siapa atau masih penasaran ini orang siapa sih sebenarnya, dia ini merupakan salah satu anak dari anggota dewan yang baru naik dari di tahun ini kemarin ya, naik lagi, sebelumnya juga pernah. Bapak siapa? Pak Robin Hutagalung, DPR Provinsi. Jadi kenapa dia yang kita pilih, karena menurut kita juga dia lumayan lah tahu dan lumayan aktif di dunia perpolitikan ya. Oke, kita lanjut lagi sedikit. Yang kedua mungkin ini, sebenarnya untuk bansos ini segmentasi masyarakat yang gimana yang menerima? Apakah hanya yang kayak tadi kayak contohnya pekerja harian, ataukah ada standar-standarnya yang kalian tetapkan gimana untuk yang mendapat bantuan tadi? Itu seperti saya bilang, kalau saya kan ada dari saya pribadi seperti saya jelasin tadi. Terus kedua kami ada kerjasama sama salah satu anggota DPR. Itu kami membagikan sebanyak 500 paket. Ya. 500 paket berarti dalam artian itu 500 kakak. Kami bagikan ikan-ikan. Itu ada ikan nila, ikan lele sama ikan sarden. Ya itu cukup apa ya? Karena kami lihat pun kalau kami hanya bagikan kayak beras itu kayak tidak artinya tidak terlalu, kalau lauk nih kan enggak langsung kayak kebutuhan protein. Ya, karena mungkin males juga cuman baginya tuh kayak, bukan males sih, mungkin ada pilihan lah ya gitu. Iya. Dan tentunya kita punya relasi yang bagus, punya hubungan yang bagus sama beliau. Iya. Terus selanjutnya kami dari organisasi kami sendiri yang terakhir kali itu kami membagikan bantuan itu satu paket isinya 4 kilo beras,
dengan ditambah dengan 8 bungkus Indomie. Itu kami kumpulin berasal pengumpulan donasi. Dari kami tiap-tiap anggota mengumpulkan memberitakan ke kawan-kawan atau hati yang tergerak agar segera memberikan bantuannya jika ada. Dan kami juga membuat posko di daerah Marpoyan Damai selama 2 minggu agar koordinasinya berjalan lancar lah ya. Dan kami mengumpulin 200 kilo dan 3 dus Indomie. Itu hasil yang kami dapat. Ya walaupun tidak banyak sekiranya Cukup lah untuk membantu, Ya, paling tidak sekitar meringankan beban masyarakat yang mungkin layak menerima lah ya. sekitar 100 paket lah ada. 100 paket ya, sembako ya. Sembako. Itu kami bagikan, dan kami kalau misalnya kami bagikan ikan ke sini, kami bagikan lagi. Kalau pembagian kami balik ke tempat lain. Oh, jadi maksudnya itu gimana? Apa kamu mungkin target di situ berlebih paketnya itu dibagikan ke tempat lain gitu apa gimana? Nah, kayak misalnya kayak 500 paket nih kan. Kami kan ada banyak anggota, ada sekitar 6. Dan kebetulan itu 6 anggota nih berbeda-beda tempat daerah domisilinya. Nyebar. Berbeda daerah domisilinya dan bisa mencakup hampir 6 kecamatan yang berbeda. Jadi ya berdasarkan daerah-daerah atau orang yang dia tahu betul-betul kena dampak. Gitu. Oke, lanjut lagi ya Bang Zel. Terkait ini nih COVID yang lagi marak-maraknya di dunia, yang sangat-sangat meresahkan semua kalangan masyarakat lah ya kan. Kan semua terkena dampaknya nih, mau dari bawah, dari bawah sampai ya petinggi-petinggi gitu lah kan. Kalau kita tanya yang dibantu kan pasti harus yang dibantu itu harus yang menengah ke bawah atau mungkin yang di bawah. Skala prioritas. Prioritasnya mungkin yang itu kan. Bagaimana kayak cara Bang Zel tuh selain pribadi kayak menggerakkan anggota atau beberapa teman biar terkumpul dana ini gitu. Apakah Bang Zel punya cara-cara tersendiri gitu loh? Kalau misalnya menggerakkan masyarakat itu kan udah berasal dari dalam gitu. Mau kita pakai cara apapun, kalau emang sasaran kita emang nggak tergerak ya susah. Gitu. Dan kita juga berharap ya itu berasal dari yang sasaran kita itu. Mungkin apalagi kalau mereka melihat dampak COVID ini, waduh lumayan juga kan. Berarti ada yang kena PHK, berapa ribu yang kena PHK. Berarti ini aja ya, rasa empati aja, simpati yang tinggi terhadap sekitar lah ya. Kalau untuk lingkungan di tempat tinggal Bang Zel sendiri itu gimana? Apakah masyarakatnya masih terkoordinir untuk masalah bantuan ini, apa banyak juga yang menengah ke bawah gitu? Ya kalau dari tempat tinggal saya sendiri bilang dalam artian ya lumayan banyak lah keluarga-keluarga yang seharusnya mendapatkan bantuan, karena sebelum ada pandemi ini pun mereka bisa dibilang ya sederhana. Ya cukup makan lah bahasanya gitu ya. Makan. Apalagi dengan adanya COVID ini ya langsung mereka tanpa perlu kita pikir panjang, mereka orang pertama yang mendapatkan bantuan. Dan makanya kemarin saya juga pas pengumpulan data itu saya tekankan emang di tempat tinggal saya sendiri, memang betul-betul saya awasi. Ya, karena untuk apa kan kita lihat jauh-jauh rupanya dekat sekeliling kita juga saya awasi. Sulit. Apa mereka kan kurang paham, apalagi mana ya dibuat betul-betul ribet kan prosedurnya gitu. Kayak dia udah terdata nih, tapi mesti mengumpulkan data lagi ya kan. Ya kita nggak tahu ya, kadang-kadang kalau misalnya ada amit-amit lah nih data yang harus dikumpulkan, misalnya kakak. Ya amit-amit kok misalnya kakaknya entah hilang entah kemana mau kayak mana. Iya ya. Yang seharusnya dia itu termasuk salah satu yang berhak menerima bantuan hanya karena ibaratnya administrasinya tidak. Sementara dia sendiri udah terdata tuh. Iya. Di dinas sosial, kalau bahwasanya keluarga ini ya kurang mampu lah, ibarat kata kasarnya.
Kalau untuk menangani yang misalnya ada kejadian seperti itu gimana tuh? Agar ya yang memang seharusnya kan dia yang dapat gitu, tapi hanya karena administrasinya kurang lengkap atau gimana gitu. Ya, untungnya kalau tempat tinggal saya sendiri tidak ada sih yang mengalami kendala. Ya, tidak ada. Berarti lumayan Dan, patuh-patuh lah ya ininya ya. rakyatnya atau Dan masyarakat. saya juga saya membantu paling tahap pengumpulannya agar mereka tidak dibuat bingung. Dan lebih ini tercapai target merata lah ya gitu. Nah, seperti kita tahu lah birokrasi di tempat kita ini agak-agak ribet kan, bisa dibilang. Nanti kita udah datang ke RT, RT melemparkan kan ada beberapa juga yang saya lihat, ada beberapa laporan yang saya terima juga, ada beberapa RT yang merasa tidak, oh itu kan udah langsung aja ke kelurahan, ada ya di kelurahan ada lah beberapa lah ya, nggak perlu disebut. Oke, sedikit lagi nih Zal, masalah apakah langkah-langkah yang dilakukan pemerintah di Pekanbaru ini menurut Zelot sendiri udah tepat dalam pengambilan keputusannya? Seperti misalnya gini, kemarin diterapkannya PSBB yang pertama itu jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Itu kan memang udah jam-jamnya orang istirahat, maksudnya udah berkurang. Kenapa diterapkannya tuh di jam-jam itu gitu? Apakah menurut Zelot sendiri udah tepat yang seperti itu gitu? Saya melihatnya dari sisi apa sih? Dari sisi mereka nih buat kebijakannya seperti apa? Kan orang ini udah terlanjur menerapkan PSBB. Apa peraturan yang pantas untuk Pekanbaru ini? Sementara waktu itu kan juga belum dibilang terlalu banyak lah yang positif. Kayak bisa jam 8 sampai jam 5 pagi, masyarakat pun jam segitu sudah pada aktivitas sudah berkurang, udah pada di rumah semua. Justru pada saat siang itu seharusnya, atau ya seharusnya 24 jam lah, 24 jam aktivitas tuh dibatasin. Waktu itu saya buat statement itu, seharusnya PSBB diberlakukan 24 jam. Ada yang protes nih, kenapa kalau 24 jam gimana nasib pekerja harian, pekerja lepas? Bentar, itu langsung saya balas lagi. Kalau misalnya ini kan PSBB bukan lockdown. Iya betul. Kalau PSBB kan, kalau misalnya emang pekerja kayak tukang sapu kan emang dia wajib, menentukan dan terlindungi sih di payung hukum itu tidak mengatur tuh. Payung hukumnya peraturan wali kota ini tidak melarang pekerja harian itu bekerja. Kalau misalnya pun jam 8 sampai 5 pagi, gimana nasib kayak jam 8 masih ada juga orang beraktivitas. Justru kita harus lihat sudut pandang secara umum. Iya, mungkin lebih penekanan ke waktunya ya. Justru kan kayak di PSBB itu kan yang wajib beroperasi kayak yang menjual bahan-bahan kebutuhan pokok, kesehatan, rumah sakit, fasilitas umum yang vital lah. Oke. Itu dari sudut pandang Zelot sendiri lah ya gitu. Ya mungkin kalau dari saya pribadi juga seharusnya pemerintah bisa lebih bijak, lebih optimal apa yang lebih mikir ke apa lah, lebih mikir secara general. Tapi sejauh ini menurut pribadi sih, saya juga bilangnya apa yang dilakukan pemerintah kan itu mungkin udah yang terbaik untuk di kita ya, di kota kita ini ya gitu. Oke, mungkin kalau masalah PSBB, bansos tadi cukup lah kiranya ya kita bahas, karena juga ini obrolan nggak serius-serius amat, nyantai lah ya kan. Kalau PSBB udah, bansos udah. Mungkin apalagi ya yang perlu ditanyain? Di teman-teman di sini ada yang mau ditanyain nggak di ruangan inilah? Yang kira-kira masih pengen mengganjal? Buat teman-teman sekalian nanti boleh ya kalau yang mau bertanya silahkan di kolom komentar, karena kan nggak semuanya kita ulik di sini, santai aja sih. Nanti aku klarifikasi langsung. Buat teman-teman di sini semuanya. Gini Bang Zal, mau nanya nih Bang Zal, terkait dengan bantuan sosial tadi, yang saya dengar ada di beberapa selintingan yang saya dengar, bantuan itu kan dari RT-nya minta kakaknya misalnya per 20 kakak.
di sini bisa dimainkan nggak Bang Zal? Dari dimainkan itu maksudnya itu yang ada yang bermain curang RT-nya gitu. Ya, dari 20 kakak tuh yang dikasih cuma 10 kakak, atau yang dimintai kakaknya cuman karena dia merasa orang mampu tidak diberikan bantuannya kepada orang yang kakak tersebut. Teknisnya gini ya, teknisnya itu dari kita sendiri itu ngumpulin ke RT. Ini yang secara normatifnya ya, dan juga harus diperlukan dengan bisa dibilang ya, kesadaran dari warga itu sendiri. Nah, maksudnya kesadaran dia udah mampu nih. Tapi Ya inilah ya agar warganya itu yang ikut serta sendiri gitu. Iya, dia tuh warganya juga harus punya tegang rasa. Dia udah mampu ya, kalau kayak gitu, kalau dia mampu kan seharusnya dia memiliki sikap ya udahlah, tetangga-tetangga aku yang mungkin ada yang membutuhkan. Seharusnya kan seperti itu. Nah, Cuman kan memang seperti itu Bang Zal. Cuman dalam lingkungan kita saat ini kan juga banyak tuh yang mengambil kesempatan di situ tuh. Dia mampu tapi dia tidak memikirkan saudara-saudara dia yang lainnya, tapi dia tetap mengambil dan meminta bantuan dari pemerintah. Itu ada juga tuh isu-isunya belakangan ini beredar Bang. Kalau menurut Abang itu gimana Bang? kalau emang itu kita tidak bisa menghakimi lah, itu kan sifat dari warga itu sendiri. Makanya itu pun harus diperlukan kebijakan dari RT itu juga, bahwasanya data kan dikumpulkan ke RT lihat, dirangkum dulu sebelum mengumpulkan ke kelurahan. Kalau RT melihat situ, dia tahu nih ada warga mampu, ya seharusnya diapain, seharusnya dikasih tahu, atau bahkan kalau bisa dalam arti kalau kata kasarnya dicoret lah dari daftar penerima, baru itu betul-betul dirampungkan ke kelurahan. Ya diperlukan kebijakan juga dari RT-nya lagi. Berarti kita sama-sama juga lah mengawasi RT-nya yang bersangkutan nih Bang. Iya. Satu lagi nih Bang, terkait dengan peran pemuda yang berjiwa muda, yang masih berjiwa muda ini Bang, yang ingin ikut berpartisipasi dalam membantu pemerintah menangani COVID-19 ini Bang. Ini kan banyak yang nggak tahu nih pemuda-pemuda nih yang ingin ikut membantu jadi relawan atau apa kan, kan nggak tahu kemana nih Bang. Jadi menurut Abang gimana Bang? Peran pemuda yang dibutuhkan saat ini Bang? Kalau dalam situasi ini, ya saya harapnya pun pemuda ini bergerak aktif dalam artian jika dia memiliki kelebihan secara materi ya mungkin berkoordinasi sama kawan-kawan dekatnya yang mungkin bisa saling sama-sama kayak mengumpulkan materi lah. Ya, Kan kalau dia sendiri agak-agak gimana kan, kalau misalnya lebih pola hidup bersama-sama kan enak dia nih. Misalnya saya punya kawan, saya hubungi kawan saya lah, saya ajak mengumpulkan materi, saya ajak mengumpulkan dana, saya ajak mengumpulkan atau mencari bahan-bahan kebutuhan pokok. Ya, saya harap ya bergotong royong lah. Karena itu kan mencerminkan jiwa Pancasila itu. Kita juga mempunyai tegang rasa juga. Kalau emang berangkat dari pribadi sendiri ya agak sulit kalau dalam terkait wabah ini. Tapi tadi secara umumnya kalau untuk aktif dalam berorganisasi saya kira perlu. Kalau untuk pemuda-pemuda sekarang ini untuk aktif berorganisasi itu karena apa? Tujuannya salah satu kita mendapatkan relasi. Organisasi yang betul-betul organisasi ya, misalnya dia jelas ada hierarki susunannya dan dia jelas landasannya apa. Bukan organisasi kayak apa kumpulan apa gitu enggak. Jadi yang udah jelas lah yang ya. udah jelas ya, bukan mempunyai organisasi ini mempunyai relasi yang cukup berperan juga dalam pemerintahan lah misalnya. Oke deh. Mungkin ada lagi dari teman-teman di sini. Cukup sih. Oke. Kini kita udah bahas mengenai PSBB yang berlaku di Pekanbaru, juga ke masalah bantuan sosial tadi juga udah. Saya sendiri mau ini nih Bang, mau nanya masalah new normal yang mulai diberlakukan di beberapa kota, karena di kota kita ini kan salah satunya yang diberlakukannya sistem atau tatanan dunia baru lah gitu istilahnya kan, new normal bisa dikenal. Tanggapan dari Zelot sendiri gimana tuh? Kenapa kota Pekanbaru ini juga ikut dipilih gitu? Kota Pekanbaru ikut dipilih karena kita melihat sudah
7 hari kita tidak mengalami Oh iya sih, berita yang beredar gitu ya. Jadi kita tidak tinggal ada yang positif, tapi yang sembuh malah banyak ya. Alhamdulillah. Tinggal 3 pasien lagi yang dirawat, yang positif yang lagi dirawat kan tinggal nunggu apa aja nanti. Jadi menurut Zelot, kita sudah tinggal 0. Menurut Zelot itu cukup pantas lah Ya, berlaku itulah terbelakangnya juga. Ya ini tak terlepas dari ketegasan pemerintah aparat hukum sih. Karena sebagai contoh mereka menjaga daerah-daerah perbatasan. Yang betul-betul ketat. Iya. Kayak misalnya penduduk yang dari Pulau Jawa misalnya penerbangan pun emang betul-betul ketat kan. Masih dibatasi harus membutuhkan surat reaktif bahwa dia negatif COVID sama surat keterangan kerja kalau emang betul-betul kerja. Kalau enggak kan tidak bisa keluar. Tetap mengikuti prosedur yang berlaku lah apa di peraturan new normal ini. Jalur darat juga seperti itu. Kayak misalnya contoh daerah yang berbatasan sama Riau ini kan Sumbar. Tetap masih ketat ya. Agak ketat lah jaga daerah perbatasan. Terus kedua saya lihat new normal ini baik dalam artian membantu perekonomian. Ya, betul sih kalau perekonomian karena dalam masa PSBB ini kan atau sekarang ini kita lihat begitu banyak nih kafe-kafe, tempat makan, restoran yang tutup kan karena adanya wabah ini. Jadi ada new normal ini memberikan harapan lah kepada pelaku-pelaku usaha untuk membuka kembali. Seperti kita lihat lah hari terakhir PSBB hari tanggal 28 di Kamis. Hari Kamis kemarin kan udah mulai banyak tuh kafe-kafe yang buka, tempat-tempat kayak mall pun sudah mulai. Inilah ya agar perputaran ekonomi itu berjalan seperti sedia kala seperti lagi. itu sih ya kan. Dan juga kita ya mohon maaf lah bagi mungkin bagi warga Pekanbaru yang berada di luar daerah Riau, terutama Pekanbaru khususnya. Pekanbaru nih udah lagi masa apa nih? Lagi udah mulai menurun. Udah tinggal zonanya juga udah berubah ya, dari merah juga udah mulai hijau udah mulai berkurang, sangat drastis. Jadi ya tolonglah kesadaran dari kawan-kawan sekalian yang mungkin akan mau pulang ke Pekanbaru atau alasan-alasan gimana pun. Iya betul. Coba dipikirkan lagi lah ya gitu kan. Karena kan ini bukan hanya untuk diri sendiri, untuk masyarakat Pekanbaru secara luasnya nanti. Kita nggak tahu, kita nggak sadar kita nanti berkontak fisik dengan siapa. Oke Zelot, ini kita udah ngobrol banyak ya masalah kayak PSBB tadi awalnya sampai bansos sampai terakhir mungkin yang diterapkan pemerintah baik pusat maupun daerah ini yang new normal ini kan. Terakhir mungkin apa sih harapan dari Zelot sendiri terkait ya new normal yang diberlakukan di Pekanbaru ini? Harapan adanya new normal ini berharap kehidupan akan berjalan seperti sebelum adanya COVID ini. Ini kan bisa dibilang new normal ini peralihan atau penyesuaian kehidupan. Kita pun harus memiliki gaya hidup yang baru. Pastinya lebih tertata, bersih dan segala macam. Dan saya harap pun mungkin keberhasilan new normal ini itu adanya kesadaran dari warga itu juga ditekankan. Seperti saya yang berita yang baru dirilis kemarin, di situ saya menekankan juga kepada warga itu sendiri. Kalau emang aktivitas normal, tapi kalau warga tidak ada kesadaran, ya simple sih, hanya dengan memakai masker, mencuci tangan. Iya. Itu aja sih kesadaran dari warga itu juga. Kalau emang dari warga kita ya belum terlalu kurang lah kesadarannya, itu juga bakal percuma ya. Makanya sama-sama lah kita, sama-sama pemerintah juga membangun lah ya tatanan dunia baru ini gimana ke depannya. Ya saya juga lihat, nanti kita lihat lah beberapa hari setelah kan penerapan
new normal nih dimulai pada tanggal 1 Juni nanti. Iya. Kita Cuman lihatlah sudah mulai. beberapa ke depan gimana aktivitas warga. Seperti diberlakukan juga peraturan kayak untuk PNS kan, yang berumur di atas 55 tahun tetap sistem work from home. Tapi di bawah 55 tahun tetap bekerja seperti biasa. Iya, masuk seperti biasa, beraktivitas seperti biasa. Ya, tetap menjaga protokoler kesehatan juga. Dan itu ditekankan juga kepada pelaku-pelaku usaha, pengelola mall, pemilik tempat-tempat usaha atau restoran, tempat makan. Ya mungkin agak-agak berbeda lah mungkin kehidupan nanti. Penduduknya udah berjarak atau gimana. Baik teman-teman, mungkin segitu aja dulu dari perbincangan kita kali ini bersama Zelot, salah satu aktivis ya yang lumayan cukup aktif di Pekanbaru ini. Untuk kedepannya saya juga menghimbau kepada masyarakat ya untuk sama-sama kita membantu atau meringankanlah beban pemerintah ya dengan cara mungkin walaupun tetap diberlakukan new normal ini, tapi kita harus sesuai dengan protokol yang telah dibuat ya oleh pemerintah, seperti kayak bepergian harus menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer ataupun adanya tempat cuci tangan umum yang berada di beberapa tempat atau di toko-toko harus menyediakan itu. Sekian dulu dari kita, dan karena ini masih dalam situasi Lebaran ya, kita mohon maaf lahir batin semuanya. Semoga di kehidupan selanjutnya, di kehidupan yang normal ini semuanya lebih baik lagi, dan mudah-mudahan virus ini pun sangat berharap dari kita berdua cepat hilang atau cepat musnah lah di muka bumi ini. Ya Zal ya, itu aja dulu dari kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan pastinya subscribe channel ini, dan biar kita lebih semangat lagi ke depannya untuk bikin video. Oke? Bye!